Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan video dari upgrade SSD di laptop Acer Aspire 3 A31131. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan Windows 10 Custom ISO yang sudah saya edit untuk ISO-nya agar tidak menampilkan ataupun mendownload bloatware secara otomatis dan tidak update driver secara otomatis. Oke, di sini untuk melakukan instalasi ulang, saya sarankan kalian menggunakan Rufus. Kenapa? Karena Rufus di sini support untuk TPM di laptop ini, jadi kalian tidak perlu ribet, jangan menggunakan Ventoy. Akan tapi jika kalian ingin menggunakan Ventoy, kalian perlu enroll key dari disk kalian. Jadi kalian pilihnya nanti enroll key from disk ataupun saya lupa from USB ataupun apa. Jadi pastikan kalian enroll key-nya terlebih dahulu, baru nanti kalian akan masuk ke Ventoy kalian. Saya lupa membuat video recordingnya untuk enroll key tersebut. Jadi kita bisa langsung untuk lanjut ke video tutorialnya di sini. Oke, di sini saya sudah tancapkan flash disk saya, yaitu flash di SanDisk, tapi di sini belum terbaca. Saya perlu untuk reboot dulu ataupun restart BIOS-nya dan masuk ke BIOS lagi. Nah, sebenarnya hal paling mudahnya jika kalian ingin melakukan install ulang tanpa ganti boot order, kalian pilih F12 boot menu di sini untuk di enable. Setelah itu kalian save and change seperti ini. Ini sudah saya ganti ke enable. Sebenarnya untuk ganti di sini bisa kalian tekan enter, kalian pilih enable saja, kemudian kalian tekan F10 ataupun F10. Kemudian enter seperti ini. Kemudian setelah itu kalian bisa spam saja F12 kalian setelah layarnya itu berkedip. Oke, kita tunggu sebentar, layarnya belum berkedip di sini. Oke, di sini layarnya sudah hampir hidup dan kita spam F12. Kemudian kalian bisa masuk USB HDD USB seperti ini. Nah, karena tadi saya sudah enroll key-nya dan tidak bisa saya hapus untuk key-nya, jadi susah sekali untuk membuat tutorial ulangnya di sini. Jadi saya harus buat Ventoy lagi dengan flash disk lain agar bisa masuk enroll key-nya. Kemudian di sini kalian bisa pilih Windows 10 22H2 Pro Custom ISO. Di sini saya akan install untuk Windows 10 Pro karena ini memang tidak ada Windows originalnya. Nanti saya akan aktifasi dengan key dari Tokopedia ataupun yang lainnya. Saya akan belikan untuk yang lebih murah nantinya. Oke, kita bisa langsung saja di sini pilih untuk Windows 10 Pro. Tapi jika kalian menggunakan Rufus, kalian tinggal F12, enter flash disk, kalian akan langsung masuk ke bootingan Windows 10 Pro. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini, kalian buatnya adalah GPT, jangan buat MBR karena laptop ini sudah support untuk UEFI BIOS system. Jadi dia akan menggunakan UEFI BIOS, itu akan lebih meningkatkan performance untuk laptop kalian dan juga dia akan lebih banyak supportnya nantinya untuk menggunakan UEFI BIOS system. Oke, kita akan boot in normal mode di sini. Dia akan load ke flash disk yang saya miliki di sini untuk masuk ke instalasi Windows-nya. Kita akan instalasi Windows di sini. Dan salah satu alasan saya kenapa saya selalu menggunakan boot menu itu adalah alasannya agar kita tidak perlu ganti lagi setting boot order kita nantinya saat telah selesai untuk instalasi. Itu adalah salah satu kelebihan dari boot menu di sini. Jadi usahakan saat kalian melakukan instalasi kalian gunakan boot menu, jangan gunakan boot order. Karena nanti ada beberapa problem yang akan terjadi. Meskipun hal ini akan jarang terjadi jika kalian mengembalikan boot ordernya. Kan tapi terkadang manusia memiliki lupa untuk mengembalikan boot order tersebut ke settingan defaultnya. Itu yang biasanya akan terjadi. Oke, kita akan ganti di sini time and currency format menjadi Indonesia. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih install now. Kita tunggu sebentar loadingnya. Di bagian sini kita bisa pilih I don't have a product key. Kemudian accept terms license, next. Kemudian custom install Windows only, kita klik new saja di sini, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung saja klik next. Dia akan nantinya ada tambahan partisi sebenarnya, yaitu D2D recovery ataupun recovery data dari UEFI BIOS. Oke, untuk proses instalasinya mungkin sekitar 5-10 menit. Paling lama biasanya untuk SSD dan USB 3 itu sekitar 15 menitan. Jadi kita akan tunggu sebentar di sini, saya akan percepat untuk videonya. Oke, selanjutnya di bagian sini kalian bisa langsung saja pilih yes untuk Indonesia karena ini untuk region. Untuk keyboard kalian bisa pilih English US dan skip untuk second layoutnya. Selanjutnya di bagian sini kita hanya perlu untuk menambahkan user account karena ini disable untuk Microsoft account secara default pasti akan reboot. Jadi kita tunggu rebootnya dan kita pilih lagi untuk pemilihannya. Oke, selanjutnya di sini kalian perlu memasukkan nama PC kalian. Nah, karena ini milik customer, jadi saya akan beri nama untuk customernya.
Selanjutnya kalian tinggal next saja. Password kalian kosongi, tinggal next, dan kita tunggu sampai proses ini masuk ke desktop. Dan di bagian sini kalian bisa disable all karena ini untuk telemetri sebenarnya, jadi kalian dibebaskan untuk melakukan disable ataupun tidak. Nantinya iklan-iklan ataupun aplikasi yang lain tidak akan terlalu banyak, dan kita tunggu proses ini sampai masuk ke desktop. Oke, setelah masuk di desktop, di sini kalian bisa klik di task manager kalian untuk cek berapa penggunaannya. Nah, di bagian performance ini pasti ada penggunaan RAM. Nah, di sini hanya di sekitar 1,5 GB. Itu sudah cukup kecil menurut saya, kan, tapi kalian bisa lanjutkan dengan di-boot setelah instalasi semua driver, aplikasi dan yang lainnya. Kalian bisa di-boot, kemudian kalian bisa matikan beberapa startup di sini yang memang tidak penting. Dan salah satu hal juga yang cukup menyebalkan di Windows ini adalah ads di bagian sini. Jadi kalian bisa disable untuk ads-nya. Di bagian sini kalian disable saja. Nantinya dia tidak akan ada ads karena ads di sini cukup banyak memakan RAM dan juga resource dari CPU kalian. Untuk video selanjutnya untuk instalasi driver seperti yang saya janjikan, bagaimana cara kita untuk instalasi driver yang dari websitenya, nanti saya akan buatkan videonya juga untuk instalasi driver langsung dari websitenya tanpa kalian ribut terus menerus. Jadi proses untuk instalasi drivernya itu akan jauh lebih mudah, kan, tapi saya downloadkan dulu untuk driver tersebut di dalam websitenya, dan saya akan install beberapa aplikasi lagi tanpa melakukan instalasi driver, karena memang laptop ini ataupun Windows yang saya gunakan ini adalah custom ISO. Yang kalian bisa lihat di sini, dia tidak akan bisa melakukan Windows update terhadap driver. Jadi drivernya tidak akan bisa terupdate di sini karena memang sudah dimatikan. Kalian bisa cek juga di Advanced System Setting. Oke, di bagian Advanced System Setting, kemudian hardware di sini dan device installation setting, kalian bisa lihat bahwa ini disable ataupun no. Jadi untuk driver update dia tekan otomatis disable, dan nantinya saya akan bisa membuat video tutorialnya agar kalian bisa lanjut instalasi driver dari website resminya, karena ada perbedaan performance yang akan terjadi dengan driver all-in-one dan juga driver bawaan dari website. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang instalasi Windows 10 di laptop ini, yaitu laptop Acer Aspire 3 A31131. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.